Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdhara. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Maksudnya hari apa? Hari pembalasan nanti. Setiap yang pernah kita kerjakan di alam dunia ini, kebajikan yang pernah kita kerjakan di alam dunia ini, kebaikan yang pernah kita kerjakan di alam dunia ini, sekecil apapun ada balasannya. Dan itu nanti dihadapkan, gitu. Ya, gitu. Bagi kita yang dapat nilai baik, senang. Ya namanya dikasih kabar gembira, ini loh catatan. Suruh baca Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kita. Kalau ini yang dilaporkan, yang dihadapkan itu baik, di dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haula'i itu loh, muqra'u kitabiyah. Ya, saya lihat dulu. Salah ini. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Kalau catatannya baik, senang bersuri-suri, baca kitabnya itu senang. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Kalau catatan amal itu diberikan oleh Allah lewat tangan kanan, senang. Ya sama kayak logikanya kita di alam dunia ini. Kalau dikasih kabar gembiranya, nilaimu baik. Anak kita, pembagian rapot, nilainya baik. Orang tuanya senang. Ya, merasa berhasil. Nah, gambaran kecil seperti itu. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Tapi bila mana catatan itu, laporan itu enggak baik, dihadapkan, seakan, ya Allah, kalau bisa jauhkan peristiwa ini dengan aku. Enggak senang. Penyesalan yang ada. Ya. Maka di dalam surat Al-Haqqah ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya laitani, cilaka aku. Ya. Tapi penyesalannya sudah terlambat. Kalau dikasihnya lewat tangan kiri, itu juga dihadapkan.
catatanmu? Ya laitani lam uta kitabia. Aduh cilaka aku. Mendingan tidak usah engkau berikan, bahasanya begitu. Ya. Penyesalan yang ada. Maka lah yang begini di samping disuruh menjauhkan maunya, jangan diketemukan. Dia berharap akan diampuni dosanya. Ya maha pengadilan di sono tidak bisa ditawar-tawar. Maka kita yang dikasih oleh Allah kesempatan, apalagi gantinya tahun. Setiap pergantian tahun, mau tahun Hijriah, mau tahun Masehi, itu sesungguhnya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah berkurang. Berkurang. Yang asalnya 45 jadi 46. Nambah. Tapi semakin berkurang kesempatan kita. Apalagi yang usianya 40-50 ke atas sudah mulai dikurangi. Apanya yang dikurangi? Dari segi rasa sudah mulai dikurangi. Segi penglihatan. Rambut sudah berwarna. Warna 2. Ya, kerja dari dulu nggak kaya-kaya, gitu. Kaya nunggu usia 50 ke atas. Enggak iya. Ada ring, ada perak. Gak percaya, dibuka Pak. Ini ya, ada peraknya ya, ada putihnya itu. Sudah dikurangi. Artinya kita disuruh introspeksi dengan tambahnya usia. Berarti kesempatan kita sudah berkurang. Di dalam hadis Nabi Al-Kayyisu. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wal ajizu manittaba nafsuhu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang berakal itu adalah orang yang mengendalikan nafsunya dan beramal sebagai persiapan sesudah kematian. Disuruh nahan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Supaya kita jadi orang yang beruntung. Dan kalau kita bahas tentang waktu, hidup kita ini kan ngikuti berjalannya waktu, Pak. Sementara yang namanya ajal, malaikat Israel datang, itu nggak pakai semayan, nggak pakai janjian. Malaikat Israel datang itu pakai ngambil nomor cabut, bukan nomor urut. Percaya nggak? Kok dikatakan nomor cabut, Pak? Nggak nomor urut. Kalau nomor urut, mestinya yang tua-tua dulu. Tapi kenyataannya kan enggak. Malaikat Israel datang, pakainya nomor cabut. Ya, enggak pakai nomor urut. Dan datangnya pun enggak pakai janjian. Maka orang yang bejo, orang yang beruntung adalah orang yang sibuk mengoreksi kekurangannya sendiri. Orang yang pinter introspeksi dirinya, kekurangannya. Kalau orang yang sibuk mengoreksi kekurangannya sendiri, sehingga dia nggak sempat ngoreksi kekurangan orang lain. Karena amal perbuatan itu
dikerjakan sendiri, bukan dikerjakan orang lain. Ya. Dikerjakan sendiri, nggak diwakilkan orang lain kalau amar perbuatan. Karena itu nanti yang tanggung jawabnya adalah kita yang bawa sendiri. Baik atau tidak di hadapan Allah itu. Makanya kita sibuk. Kalau bisa diwakilkan, punya duit, nggak usah jamaah subuh, nggak usah jamaah, nggak usah sholat. Kalau bisa diwakilkan. Makanya kita kerjakan sendiri, bahkan dalam keadaan apapun kalau masih bisa jalan, datangi itu jamaah. Ya. Kalau kita sholat sendiri, ya boleh sih, cuma nilainya 1. Ya. Bahkan kalau kita telusuri, kita teliti, subhanallah, ketika takbiratul ihram sampai salam, kita ingatnya kepada Allah berapa persen? Ya itu, Pak. Selainnya yang ngelamun, sampai kemana ini? Gitu. Kalau mata lahir ini memandang paling sebatas, kalau orang belok sudah nggak kelihatan, Pak. Tapi kalau ini yang memandang, Pak, sampai ujung dunia pun juga kebaca, Pak. Kalau hati yang bicara, mata hati jauh. Lah kalau ini ngelamunnya kemana-mana. Ya. Berapa persen itu? Subhanallah. Lah itu ya orang yang baik, apalagi kesempatan sudah berkurang, hendaknya rajin-rajinlah introspeksi. Rajin-rajinlah ngisap diri kita sendiri. Rajin-rajinlah ngitung kekurangan diri kita sendiri sehingga nggak sempat ngitung kekurangan orang lain. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengendalikan nafsunya dan beramal sebagai persiapan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah, ya, lemah iman maksudnya. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah bahwa dia akan diampuni. Lah kalau nggak ada usaha dari kita, bagaimana Allah mengampuni? Usahanya apa? Kalau kita merasa punya banyak dosa, ya rajin-rajinlah bertobat sebelum nyawa di sini. Ya. Setiap orang punya cerita. Ceritanya macam-macam. Tapi yang kita harapkan di akhir hayat mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, Pak. Lah itu kudu diperjuangkan, kudu diusahain. Ya. Sadar bahwa ya Allah kenikmatannya sudah dikurangi dari segi rasa, dari segi fisik, ya macam-macam. Sadar begitu akhirnya tambah dekat kepada Allah. Oh, yang asalnya nggak suka dengan si A, si B, jadilah disambung, ya. Kepada Allahnya dekat, kepada sesama manusianya nggak mengedepankan ego, ya. Karena yang mengedepankan ego, Pak, kalau kita nuruti nafsu, hal-hal yang mestinya diperintah oleh Allah jadi nggak suka. Yang dilarang jadi suka. Karena nuruti hawa nafsunya. Dia berangan-angan, nggak bisa nahan nafsu yang jeleknya, tapi kepingin diampuni. Loh, ngelamun namanya. Gitu. Berangan-angan ngelamun. Dan hal-hal yang tidak disukai, maksudnya hal-hal yang kebaikan itu dari Allah, kebanyakan kita ini perang kepada nafsu kita. Yang diperintah oleh Allah loh, rasanya wong barang enteng tapi berat. Kok dikatakan enteng berat gimana, Pak? Jalan ke masjid, di masjidnya bersih. Itu nggak gampang loh, Pak. Nggak kehujanan.
Tapi yang disenangi oleh nafsu, bayar kadang-kadang. Banyak. Yang disenangi nafsu itu rata-rata itu mahal, Pak. Mahal. Tapi orang banyak yang suka. Kita itu suka, banyak yang suka. Contohnya apa? Orang loh, Pak. Ketika sehat, maksudnya ketika sakit diobatin. Ya, normalnya kan gitu. Ketika sakit, berusaha untuk kepingin sembuh. Diobatkan kemana-mana. Tapi kadang-kadang, yang nurutin nafsu tadi, orang sehat itu loh Pak, kepingin sakit. Lah kok gitu? Nah ya iya, wong diobati juga. Tapi diobati teler. Itu yang dibikin teler itu loh, mahal Pak, obatnya. Saya nggak pernah tahu ya. Yang dilarang itu loh Pak, yang dilarang pemerintah barang itu kan mahal itu Pak. Gitu. Orang sehat dibikin sakit. Yang orang sakit aja kepingin sehat. Lah ya orang sakit kepingin sehat itu juga mahal ke rumah sakitnya. Apalagi sekarang. Ya. Lah kok aneh, yang sehat itu dibikin jadi sakit, diobati mahal. Ya. Yang disenangi nafsu apa? Ketika kita mampir ke tempat yang tidak diridhoi Allah, itu juga bayar, Pak. Loh, jalan ke neraka, jalan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, itu loh bahasanya mahal tapi banyak yang suka. Sementara yang diridhoi Allah itu gak bayar. Kadang-kadang ketika pengajian disuguhin, ya, tapi disuruh di depan, ogah Pak. Wah nggak bisa ini, nggak bisa itu, loh gitu. Terutama subuh raqatal fajri khairum minal ardi wa ma fiha. Sudah dijanjikan oleh Rasul. Sholat fajar, sunnah fajar itu loh. 2 rakaat lebih baik dari dunia seisinya, tapi gak gampang. Kenapa? Maaf. Kalau pahala itu ditampakkan, Pak, yakin kita nggak sempat. Jangankan boro-boro urusan kerja, makan kayaknya nggak sempat, takut ketinggalan. Begitu pula dosa. Kalau dosa itu punya bau, mungkin orang nggak mau dekat. Kalau dosa itu punya bau, ya seperti bangkai gitu, yakin orang nggak mau dekat Pak. Ogah dekat, bau gitu kan. Kalau dosa itu ditampakkan sekarang, dipikul nggak kuat mikul, nggak kuat manggul, mungkin ini nggak muat, jelas nggak muat. Tapi yang kenyataannya, yaitu tadi, subhanallah, nafsu. Maka berbahagialah. Mudah-mudahan kita semua ya diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah kekuatan. Ya. Dengan tambahnya umur, kita introspeksi diri kita, ya Allah, kesempatan sudah berkurang, hendaknya kita mendekat kepada Allah. Lah orang yang sibuk mengintrospeksi dirinya, yang sibuk menghitung-hitung akan kekurangan dirinya, fa insya Allah di hadapan Allah nanti menjadi ringan hisabnya. Tapi kalau kita nggak pandai-pandai, nggak sibuk di dunia ini, ngurusi kekurangan kita, bisa menyebabkan berat hisabnya di hadapan Allah. Bahwa sadar kita. Kembali disuruh angan-angan. Malaikat Israel datang itu tidak pakai janjian. Lah di saat datang itulah yang kita pikirkan, kita sedang apa? Sedang taatkah atau sedang maksiat? Itu yang kita pikirkan. Di saat kedatangan yang tidak kita undang, yang tidak ada janjian, sedang apa kita?
Nah itu yang kita pikirkan. Maka di saat datang itu, mudah-mudahan kita dalam keadaan taat kepada Allah. Di dalam diri kita ada tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di dalam surat Isra. Ya. Tiap ya inna sam'ah sesungguhnya pendengaran. Wal basara penglihatan. Wal fuada dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap-tiap itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, kesempatan kita ya saat sekarang ini. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok. Karena hari yang nyata itu sekarang. Kemarin sudah berlalu. Gak bisa balik. Entar belum tentu. Apalagi besok. Yang nyata adalah sekarang. Maka gunakanlah waktu sekarang. Waktu sehatmu untuk beramal kebajikan. Untuk beramal baik sebelum datangnya sakit. Gunakanlah waktumu untuk ibadah, untuk berbuat baik kepada sesama sebelum engkau mati. Jaga hidup sebelum datangnya kematian. Artinya apa? Mumpung masih hidup, carilah modal yang banyak, bekal yang banyak untuk dibuat setelah kehidupan di alam dunia ini. Karena perjalanan setelah itu lebih panjang. Kalau berjalan di alam dunia antara 60-70 tahun. Alam barzah lebih lama. Padahal alam barzah itu gerbang pertama kali akhirat. Waktunya bisa jadi jutaan tahun. Ya, nunggu di sono. Jika bekalnya enggak banyak, dalam perjalanannya panjang, enggak nyampe nanti. Ya. Oh, di dalam hadis Nabi yang lain. Hidup di alam dunia ini laksana seperti orang asing. Jadilah hidup di alam dunia ini seperti orang asing. Kun fit dunya. Ya. Ka'annaka gharibun. Jadilah kalian hidup di alam dunia ini laksana orang asing. Maksudnya apa? Ya sebentar kok, ketok. Au abiri sabil atau orang yang nyebrang jalan. Atau orang yang lewat, atau orang yang sedang berjalan ya, perjalanan. Lah, berhenti sejenak itulah dunia. Saking sebentarnya. Ya. Jika kita kepingin perjalanan itu sampai tujuan dengan selamat, ya tentunya bawa modal yang banyak. Ya, ya. Kalau kita kiaskan di dalam dunia ini, kita pergi jauh. Kalau kepingin seneng sampai di kampung halaman sono, ya butuh modalnya yang rangkep, kendaraannya yang baik. Supaya nggak macet di jalan kan gitu. Ya. Nah ini semua kita carinya modalnya sekarang. Jangan entar. Ada kesempatan di pagi hari untuk berbuat baik. Jangan nunggu siang. Jangan nunggu sore. Kita nggak tahu. Karena apa? Karena waktu itu kemarin sudah lewat. Besok belum tentu, belum tahu. Yang nyata adalah sekarang. Alhamdulillah kita dikasih oleh Allah sehat. Kita gunakanlah untuk kebaikan. Menuntut ilmu, untuk tadarus Al-Quran, murojaah. Kalau bahasanya deres, ya. Apalagi
yang sudah sepuh-sepuh nggak banyak kegiatan, habis sholat maghrib nggak usah pulang lah. Nanti pulang ya paling denger suaranya TV. Kalau nggak gitu mencet-mencet. Apa mencet-mencet itu Pak? Ini kayak di depan ini loh. Iya kan? Waktunya habis nggak terasa loh Pak. Coba kalau dibuat deres, habis maghrib pas, satu keuntungannya jaga wudhu. Dua, insya Allah sampai isya 1 juz dapat kayaknya. Ya, 1 juz dapat. Kalau nggak 1 juz, setengahnya. Itu sudah berapa ayat? Coba. Allah, apa itu Rasulullah menjanjikan 1 huruf paling sedikit 10 kebaikan. Padahal kita baca Fatihah saja dari Alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah Alhamdulillahirabbil alamin doang itu 17 huruf. Nah, bagaimana kalau setengah juz? Gitu kan? Ya Allah, sampai isya loh. Ya, nggak banyak kegiatan. Ya itu tadi, kalau di rumah paling ngobrol, ya paling ya itu tadi, iya. Kadang-kadang berantem di rumah. Ya, gunakan waktu itu karena apa? Waktu yang nyata adalah sekarang, bukan kemarin dan bukan entar dan bukan besok. Karena entar dan besok kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dan umur kita untuk ibadah kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.